soal AKM. Jadi lebih pada literasi ilmiah itu ya. Ini kan soalnya berdasarkan artikel yang telah kalian baca tersebut. Kesimpulan yang tepat yaitu, nah artikelnya mana? Era telepon pintar baru ya berusia lebih dari satu dekade, tetapi kehadiran komputer berukuran saku bla 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 bla. Baterai ion lithium pertama kali dijual. Sebenarnya pertanyaan ibu itu adalah apa sih yang ada di artikel tersebut? Ya, jadi ini berhubungan dengan literasi. Jadi apa benar ini kesimpulannya ada tidak di artikel tersebut? Ya, coba kita analisis satu-satu. Baterai ion lithium dapat digunakan terus-menerus, sementara baterai AA alkali tidak. Berarti A2 ya, A2 alkali tidak. Bacaannya ya. Dia bisa digunakan terus-menerus nggak baterai ion lithium? Di sini kan, nih, ada anatomi baterai, bla bla bla, ya. Ada kesimpulan di bagian bawah. Proses ini tidak 100% efisien. Semua baterai akhirnya kehilangan kemampuan untuk menyimpan energi. Artinya apa? Tidak ada baterai yang bisa digunakan terus-menerus. Jadi pernyataan tadi yang nomor 1 tadi, nah yang nomor 1 salah. Buat kalian yang milih nomor 1 ini berarti salah, bukan ini jawabannya. Tidak dapat digunakan terus-menerus ya, buktinya di kalimat yang akhir ini ya, nanti semuanya akan habis. Kemudian pernyataan kedua, mangan oksida menarik elektron lebih kuat dibandingkan litium kobalt oksida. Oke, kita cari mangan oksida. Nih, mangan oksida menarik lebih kuat. Nah, ini kan bagian lain dari baterainya adalah litium kobalt. Nah, litium kobalt oksida yang jauh lebih kuat daripada oksida mangan. Berarti pernyataan ini betul salah. Mangan oksida menarik elektron lebih kuat dibandingkan litium kobalt oksida. Jawabannya litium, iya, kobalt oksida yang justru menarik elektron jauh lebih kuat. Salah ya. Jadi yang B juga yang kedua salah. 3. Baterai ion litium menyimpan elektron lebih banyak dibandingkan baterai A2 alkali. Masih berarti di paragraf yang tadi. Mana dia? Hilang lagi. Ke atas ya. Jadi ini emang dimisalkan katanya ada elektron di baterai alkali namanya itu adalah Alex, kemudian ada yang di lithium namanya George, katanya gitu ya. Memang harus dibaca pelan-pelan sih. Di sini nih, yang memberi baterai kemampuan untuk menyimpan lebih banyak energi dalam jumlah ruang yang sama dibandingkan baterai alkalin. Artinya apa? Jadi baterai lithium ya, baterai lithium yang menyimpan lebih banyak. Baterai ion lithium menyimpan elektron lebih banyak. Iya, jadi jawabannya yang C harusnya ya. Yang keempat, baterai alkali akan habis dan didaur ulang sementara baterai ion lithium tidak. Salah, kan tadi baterai ion lithium juga akan habis. Nih terakhirnya, semuanya itu, semua baterai itu akan habis ya. Di situ kata kuncinya. Baterai ion lithium memiliki ruang penyimpanan energi yang lebih besar. Baterai ion lithium memiliki ruang penyimpanan energi yang lebih besar. Gimana tadi kata-katanya? Ruang penyimpanan ini memiliki kemampuan menyimpan lebih banyak energi dalam ruangan yang sama. Berarti ruangannya tidak lebih besar. Ruangannya sama, tetapi dia punya energi lebih banyak. Oke, tuh ya, ini contoh soal AKM. Jadi lebih pada literasi ilmiah itu ya.
Menjaga agar volume cairan tubuh tetap relatif konstan dan komposisi elektrolitnya dalam tetap stabil, begitu kan ya. Nah, hal tersebut misalnya pada diare dan lain sebagainya. Perhatikan tabel pada gambar berikut ini. Saat diare sebaiknya jenis larutan yang kita minum adalah, nah, Ibu bahas ya. Oke, ini tabelnya ya. Jadi cairan yang cocok untuk diare itu harus mengandung ion-ion. Ini ada Na+, K+, ya. Kemudian apa namanya tuh, NaCl, garam, ada KCl ya. Jadi poinnya itu, bagian yang pentingnya itu adalah di sini ya, yang bagian diare. Nah, sama Ibu disediakan kan pilihannya. Nah, kalian itu tidak bisa memilih kalau ada susu, ya nih. Ini pengecoh, kan di sini tidak disebutkan susu, ya. Kemudian di artikelnya juga, gitu ya. Nah, itu kan tidak dibahas, justru berupa ion. Jadi lebih ke apa, larutan-larutan ion positif negatif, gitu ya. Itu yang paling penting ya. Nah, sehingga kalau susu itu sudah pasti salah. Susu, ini ada susu berarti salah. Nah, kemudian bagaimana dengan jus jeruk? Nah, jus jeruk juga tidak ya. Jadi tidak boleh dipilih karena itu masih luas gitu. Yang apa? Yang paling pentingnya itu harus mengandung elektrolitnya, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah air mineral, minuman berion, misalkan ada mereknya Pocari Sweat, kemudian teh manis ditambah sedikit garam. Jadi, kenapa bukan jawaban yang lain? Ya karena kalau ada susu itu salah, ada jus jeruk juga salah. Justru ketika kita diare, kalau kita minum susu atau jus jeruk makin memperparah ya. Jadi, ini diingat ya. Kalau diare minumnya memang lebih amannya oralit. Dan ini adalah contoh penerapan sifat koligatif untuk konsep tekanan osmotik ya. Jadi ingat, ketika tekanan osmotik darah kita itu harus sama dengan tekanan osmotik untuk cairannya ya ini. Kemudian nah yang nomor 2 ini yang banyak salah, tapi alasan kalian itu benar ya. Coba perhatikan konteks pertanyaannya. Kayaknya kalian salah ngertinya di situ. Berdasarkan data tersebut, jika Rocky memasak mie dengan alat bahan dan resep yang sama, maka urutan kenaikan kecepatan, ya, urutan kenaikan kecepatan ini, nih ya. Jadi kenaikan kecepatan matangnya mie berarti harus diurutkan itu makin cepat matangnya. Alasan kalian sudah benar bahwa ya dengan berkurangnya suhu, kalau rendah suhunya semakin rendah, artinya itu nanti lebih cepat mendidih. Ya. Kalau jadi kenaikan kecepatan matangnya mie, ya. Nah, kita urutkan ini ya dari daerah berdasarkan. Jadi patokannya ini udah dikasih nih yang Oktober, lihatnya ya. Yang Oktober, kemudian itu suhu kan, ini suhu nih ya. Nah, lihat itu aja. Berarti yang paling rendah mana? Yang paling rendah itu 24,3 Cicalengka kan? Nah, yang paling rendah itu yang paling cepat matang. Jadi, nanti kalian pilih optionnya antara A ini atau B. Kan Cicalengkanya paling ujung. Cicalengkanya di ujung 24,3. Setelah 24,3 naik sedikit mana? 24,9 Cimahi. Nah, ini jadi jawabannya ini. Rata-rata kalian ngejawabnya kebalik. Malah yang option D, Cicalengka dulu, Cimahi, Bandung, Padalarang, Cianjur. Padahal alasannya sudah tepat, berarti semakin rendah titik didih itu semakin cepat mendidih ya, kemudian semakin cepat matang karena semakin tinggi ini daerahnya tuh kan 24,3 Cicalengka pada ketinggian 846. Jadi dia tinggi sekali dibandingkan Cianjur
437, berarti Cianjur itu yang paling rendah. Yang paling rendah, maka titik didihnya akan tinggi. Dan matangnya mie itu berarti dia lambat ya. Nah, ini kayaknya ya kalian terkecoh kata-kata ini. Selanjutnya, ini adalah contoh soal AKM yang dibuat berdasarkan kisi-kisi hasil dari pelatihan di Damba, analisis soal pilihan ganda berdasarkan kompetensi ilmiah PISA ya. Nah, kompetensi dasarnya itu 3.5 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Materi kimia ini di kelas 12 yaitu tentang korosi, kemudian konteksnya nasional dan tuntutan kognitifnya tinggi. Nah, indikator kompetensi ilmiahnya adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah, mampu mengenali, memaparkan, dan mengevaluasi hal-hal terkait. Nah, bentuk keterampilannya yaitu menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat, begitu ya. Nah, kita lihat stimulusnya. Jadi, perhatikan data berikut ini. Ini ada data ya, sumbernya itu dari bmkg.go.id mengenai kualitas udara ya. Jadi informasi kimia air hujan. Nah, hasil analisis laboratorium pada bulan Agustus 2020 seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Nah, ini kimia air hujan pada Agustus 2020 di berbagai kota di Indonesia. Ya. Nah, di sumbu Y-nya terlihat ini adalah pH ya, besarnya pH, sementara di sumbu X-nya itu adalah berbagai kota yang ada di Indonesia. Misalkan ada Bandung, ada Banjarbaru, ada Bone, ada Ciberem, Cilacap ya, kemudian Kediri ya, kemudian ada juga Pulau Bali ya, kemudian ada Semarang begitu. Nah, kita lihat dulu ya sambil dianalisis juga. Jadi pH-nya ini kan dari 0 sampai 7,5. Nah, ingat bahwa pH netral itu kan sama dengan 7. Di bawah 7 itu artinya asam. Nah, jadi semakin asam pH-nya, maka ini akan mempengaruhi kecepatan dari korosi ya. Jadi nanti logamnya itu akan cepat untuk berkarat. Nah, tuh kan nih ya, lebih dari 7 basah, 6,1 sampai 7 air hujan sangat baik, cenderung netral seperti air permukaan, 5,6 sampai 6 pH air hujannya ideal. Nah, ini 3 sampai 4 itu hujan asam tinggi. Pertanyaannya adalah, jika pagar halaman rumah dibuat dari jenis logam dan merek yang sama, maka laju korosi pagar tersebut berdasarkan data pH air hujan pada berbagai wilayah di Indonesia tersebut yaitu, nah mari kita cek dulu ya datanya. Nah, ini kan laju korosi pagar, kemudian ini kan lebih besar berarti laju yang paling cepat awalnya. Nah, ingat berarti semakin asam pH-nya itu berarti korosinya semakin cepat. Nah, mana yang asam? Berarti yang semakin rendah kan, mendekati 2,5 atau menuju ke 0 dari sumbu Y. Nah, kita lihat, nah berarti Yogyakarta ini ya. Nah, Yogyakarta dulu yang pH-nya itu rendah, artinya dia sangat asam. Berarti nanti yang semakin cepat laju korosinya itu adalah Yogyakarta. Maka jawabannya kemungkinannya adalah A dan B. Nah, setelah itu Cilacap, Ciberem, Semarang. Nah, berarti lihat antara Ciberem dengan Semarang. Ciberem berarti ini sebelum 5 ya. Sementara untuk Semarang, nah ini Semarang itu dia di atas 5. Ini ya. Semarang. Nah, memang harus teliti ini Semarang di atas 5. Kemudian Ciberemnya. Nah, artinya apa? Artinya Ciberem lebih asam ya. Jadi bisa diketahui jawaban yang tepatnya ya, yang akan lebih cepat laju korosinya ya tentu saja Ciberem dulu baru Semarang. Oke ya. Selanjutnya, nah kompetensi dasarnya adalah menganalisis kelimpahan kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama
ya. Ada gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Ini juga kelas 12 tentang kimia unsur, tapi konteksnya personal. Kemudian tuntutan kognitifnya tinggi, langsung saja ini indikator kompetensi ilmiahnya menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Ya. Nah, kemudian nanti bentuk keterampilannya mengubah data dari satu bentuk ke bentuk presentasi lainnya. Nah, awalnya diketahui nih, perhatikan gambar data jari-jari atom, unsur golongan 1A dan 2A. Coba kita amati dengan teliti, sumbu Y-nya ini jari-jari atom, atomic radius ya. Nah, jari-jari atom, sumbu X-nya ini adalah elemen. Nah, jadi bisa dilihat ini dalam satu golongan ya. Na, K, Rb, Cs, Fr ini adalah golongan 1A ya. Mg, Ca, Sr, Ba, Ra ini adalah golongan 2A ya. 1A alkali, 2A alkali tanah tuh sudah ada keterangannya. Alkali metal, alkali earth metal. Jadi yang ini yang wajib itu adalah alkali tanah ya. Kemudian penulisan data tersebut dalam bentuk lain yang tepat. Nah, bagaimana kalau dibuat dalam bentuk grafik? Nah, ini kan dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom dari atas ke bawah ya. Nomor atomnya semakin bertambah. Nah, tanda panahnya di atas, ini jari-jari atomnya semakin besarnya itu ada di atas ya. Jadi di nomor atom yang terkecil. Sementara kalau satu periode untuk alkali dengan alkali tanah, nah, jari-jari atomnya itu yang paling besarnya itu justru ada di sebelah kiri. Berarti alkali dulu, baru alkali alkali lebih besar jari-jari atomnya dibandingkan dengan alkali tanah. Nah, coba kita analisis. Ini kan dalam satu golongan Na, K, Rb berarti cenderung jari-jari atomnya itu meningkat ya, walaupun tidak berupa garis linier gitu ya. Nah, tapi ini cenderung meningkat. Nah, kemudian untuk Na dengan Mg, kalau kita bandingkan Mg ini mulainya di jari-jari atom dengan angka 1,5. Sementara Na itu kurang dari 2. Artinya apa? Artinya jari-jari atom untuk golongan 1 ya, ini lebih besar dibandingkan golongan 2. Begitu kan? Lihat sumbu Y-nya kan golongan 1 di atas ya. Nah, berarti kalau dalam satu periode benar ini ya. Golongan 1 ini semakin besar, sementara yang golongan 2-nya itu apa namanya tuh lebih kecil begitu. Nah, tapi untuk satu golongan dari nomor atom ya, bertambahnya nomor atom kan ini cenderung naik. Jadi yang lebih besar jari-jari atomnya itu harus unsur yang di bawah dengan nomor atom yang besar. Berarti bukan ini jawabannya. Mana yang lebih tepat? Nah, ini ya. Jadi semakin bertambah nomor atom, jari-jari atom semakin besar. Berkurangnya nomor atom, dalam satu periode itu dari golongan yang sebelah kiri ini golongan 1A itu lebih besar nomor atomnya dibandingkan 2A. Nah, itu mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.